Pemirsa, untuk mengetahui seperti apa perkembangan terkini proses pencarian korban kebakaran Glodok Plaza pagi hari ini, dan ada rekan kami Syahreza Zanski di lokasi pencarian korban. Ya, halo Syahreza, apakah pagi ini petugas damkar sudah mulai melakukan kembali pencarian korban di Glodok? Ya, baik Nata, Galuh dan juga pemirsa, hari ini proses evakuasi mengalami penundaan sejak kemarin, di mana informasi yang kami terima hari ini akan dimulai kembali untuk pencarian korban belasan yang masih belum ketemu. Hari ini akan dicari lagi pada sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Artinya memang sempat mengalami penundaan setelah kemarin dinyatakan sudah ditemukan 7 kantong jenazah dan juga menerima laporan terkait ada 14 orang yang dilaporkan hilang di Glodok Plaza dalam peristiwa kebakaran yang terjadi pada Rabu kemarin. Dan memang hingga saat ini situasinya belum Nata, Galuh dan juga pemirsa, belum kembali dimulai untuk proses evakuasi. Tadi kami melihat beberapa petugas BPBD dan juga pihak Damkar Gul Karmat Jakarta Barat ini perlahan membersihkan beberapa puing-puing yang mengganggu proses evakuasi mereka pada hari ini, dan juga cuaca begitu gerimis. Tentunya ini semoga tidak menjadi kendala untuk menjadi proses evakuasi yang nanti akan dilanjutkan oleh pihak Gul Karmat bersama pihak kepolisian dan juga pihak BPBD. Dan untuk diketahui juga, Galuh dan juga pemirsa, hingga saat ini data yang kami peroleh ada 14 korban yang dinyatakan hilang dan untuk korban tewas ataupun kantong jenazah ini sudah ditemukan setidaknya 7 orang yang sudah dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, di mana dari kemarin pantauan kami memang 2 jenazah terakhir ini ditemukan oleh tim Dokpol dari Polda Metro Jaya dan langsung diidentifikasi dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi lebih lanjut, mengingat ada beberapa jenazah yang kondisinya ditemukan secara nahas, yakni sudah hangus, sehingga ini menyulitkan sekali bagi para tim penyidik untuk mengidentifikasi daripada identitas korban, sehingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan memang untuk daripada kendala proses evakuasi ini dikeluhkan oleh pihak Gul Karmat Jakarta Barat. Memang situasinya banyak sekali beton dan juga besi yang runtuh di sekitar lantai 8 dan juga ini merembet ke lantai 9 begitu, sehingga ini menyulitkan proses evakuasi yang hingga saat ini ada sekitar 14 korban yang dinyatakan hilang. Namun bisa dipastikan nantinya akan dilanjutkan kembali proses evakuasi pada pukul sekitar 8 pagi waktu Indonesia Barat. Namun kini kami melihat untuk unit damkar ini intensitasnya sudah tidak begitu ramai seperti hari kemarin yang ditemukan setidaknya 3 kantung jenazah yang langsung dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan kami juga masih belum melihat adanya pergerakan dari Poskotis dan juga dari posko BPBD terkait apakah mereka nanti akan menerima laporan korban hilang lagi ataupun bertambah nantinya pada hari ini, kendati hari ini mencapai 14 orang yang dilaporkan hilang pada hari ini. Dan memang hingga saat ini untuk situasinya memang kami masih menunggu apakah nanti dari pihak damkar sendiri sudah mulai melakukan pergerakan untuk melakukan evakuasi dan juga pencarian lebih lanjut pada hari ini. Namun informasi yang kami terima akan dimulai kembali pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, dan 7 kantong jenazah sudah dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Nata, Galuh, kembali ke Anda. Ya, Reza, ada informasi bahwa api ini berasal dari lantai 9 dan dampaknya ada berapa lantai yang terbakar di sana, dan bagaimana proses evakuasi nantinya akan berlangsung, siapa saja yang akan dilibatkan? Ya, baik Galuh dan juga pemirsa, jika berbicara mengenai sumber titik api, memang informasi dari pihak Gul Karmat ini titik api penyebaran berasal dari lantai 7. Dan memang ini membuat banyaknya material yang mudah terbakar seperti glass wall yang merupakan peredam suara untuk ruangan lantai 7 yang diperuntukkan sebagai area diskotik. Ini api cepat merembet ke lantai atas yang merupakan kafe dan juga tempat karaoke, sehingga ini tentu berdampak sekali, Galuh dan juga pemirsa, terhadap beberapa lantai di atas
lantai 7, lantai 8 dan juga lantai 9, dan ini sontak membuat para warga dari kesaksiannya melihat ada beberapa korban yang sempat melambaikan tangan dari atas gedung untuk bisa memberi pertolongan lebih lanjut. Namun informasi yang kami terima memang ini mencapai belasan, artinya 14 orang dinyatakan hilang dan kini baru ditemukan 7 kantong jenazah. Dan jika berbicara mengenai kendala, memang ada beberapa kendala, Galuh dan juga pemirsa, seperti ada banyak sekali seng dan juga beton yang sudah menjamur di lantai 7, lantai 8 dan juga lantai 9, sehingga untuk proses evakuasi juga ini memakan waktu yang begitu lama. Sudah 3 hari pihak Gul Karmat Jakarta Barat bersama BPBD dan juga bersama Polres Polres Metro Jakarta Barat dan juga Polsek Taman Sari beserta tim Inafis Polda Metro Jaya juga kemarin berlalu lalang dan juga berkoordinasi lebih lanjut mengenai situasinya seperti apa. Beberapa jenazah ditemukan di beberapa titik mana, seperti di mayoritas yang kami terima ini untuk kantong jenazah ditemukan di lantai 8, sehingga fokus daripada pencarian masih berlanjut di lantai 8 dan selebihnya di lantai 9, seperti yang dilaporkan oleh beberapa kesaksian ataupun warga bahwasanya ada beberapa pihaknya yang bekerja ataupun berkunjung ke lantai 7, 8 dan juga 9 di Mall Glodok Plaza. Dan tentunya kami masih menantikan bagaimana aksi heroik yang dilakukan oleh pihak Gul Karmat Jakarta Barat, di mana mereka sudah berjuang begitu lama sejak Rabu kemarin dan kini masih beroperasi, kendati evakuasi nanti akan dimulai pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Namun bisa dipastikan, Galuh, Nata dan juga pemirsa, untuk korban hilang mencapai 14 orang dan 7 orang dinyatakan tewas dan sudah dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, namun identitasnya masih dikulik ataupun masih dicari informasi mengenai identitas tersebut. Sementara itu, Galuh, Nata. Baik, terima kasih Syahreza Zanski atas laporan Anda langsung dari Glodok Plaza, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, kebakaran hebat yang melanda Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat pada Rabu malam menyita perhatian publik. Kebakaran tersebut pun menambah daftar panjang kebakaran yang terjadi di Jakarta selama tahun 2024. Kebakaran hebat yang melanda Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat pada Rabu malam menyita perhatian publik. Insiden mengerikan yang merenggut korban jiwa dan meninggalkan cerita perjuangan para korban yang terjebak dalam gedung yang terbakar menjadi salah satu musibah kebakaran besar di Jakarta yang terjadi di awal tahun 2025. Sementara itu, hingga kini penyebab kebakaran masih diselidiki. Diketahui sepanjang tahun 2024, sebanyak 1.888 kebakaran terjadi di Jakarta. Di antaranya di Jakarta Selatan 491 kejadian, Jakarta Barat 465 kejadian, Jakarta Timur 427 kejadian, Jakarta Utara 268 kejadian, dan Jakarta Pusat 237 kejadian. Dari jumlah tersebut, kebakaran paling banyak disebabkan oleh korsleting listrik, yakni 1.148 kejadian. Penyebab lainnya, yakni ledakan tabung gas, pembakaran sampah, puntung rokok, dan lain sebagainya. Agar terhindar dari bahaya kebakaran, ada sejumlah hal yang dapat kita lakukan. Di antaranya, matikan alat-alat listrik dan cabut colokan listrik ketika sudah tidak digunakan. Jangan meninggalkan sumber panas seperti kompor, lilin, setrika, dan lain sebagainya menyala tanpa pengawasan. 3. Jauhkan korek api dan benda mudah terbakar dari jangkauan anak-anak. 4. Hindari menggunakan stop kontak yang bertumpuk-tumpuk. Hindari mengisi daya handphone saat tidur. Cara mencegah dan menanggulangi kebakaran tentunya penting untuk diketahui agar kita bisa meminimalisir kebakaran dan dampak yang ditimbulkan.